Halo semuanya, kalian jangan khawatir ya, karena soal ini adalah soal terakhir dari tugas yang saya kasih. Mudah-mudahan soal ini nanti bisa menjadi penutup dan membuat kalian sudah mampu untuk mengerjakan standar minimal Python untuk nanti bisa kalian aplikasikan di metode numerik minggu depan. Oke, soal nomor 6 ini agak asik nih. Buat sebuah game, jadi kalian tugasnya adalah membuat game. Tentukan nomor acak antara 1 sampai 9. Jadi program nanti akan menentukan sebuah angka yang akan dia pilih sendiri. Kalian sendiri sebagai programmer juga nggak akan tahu dia akan memilih angka berapa. Minta user menebak sebuah angka. Jadi setelah angka itu dipilih, user menebak. Jika angka yang disebut user lebih kecil daripada angka acak, katakan angka yang kamu masukkan terlalu kecil. Jika angka yang disebutkan user lebih dari angka acak, katakan angkanya kegedean. Jika user menebak dengan benar, katakan selamat, angka yang Anda tebak benar. Artinya apa? Artinya game ini kalian bisa ulang. Misalnya, ternyata game itu menentukan angka 7. Kalian coba tebak. Angka yang kalian tebak adalah 8. Kemudian program mengatakan angkanya kegedean. Oke, ulangi lagi, kalian bisa tebak lagi. Apakah kalian coba tebak karena 8 itu terlalu besar, jadi kalian pasti akan mencari angka yang lebih kecil. Ya nggak apa-apa juga kalau kalian menebak angka yang lebih besar, yang keluar pasti angkanya kegedean juga. Sehingga kalau misalnya kalian coba tebak angka yang lebih kecil, misalnya kalian pakai 5. Ternyata angka yang dijawab oleh program, angka yang kamu masukkan terlalu kecil. Jadi setelah itu kalian tahu, range-nya antara 5 dan 8. Kemudian kalian coba tebak 6. Angka yang kamu masukkan terlalu kecil. Program nanya lagi, coba lagi. Kemudian kamu tebak yang terakhir yang pasti benar 7. Selamat, angka yang Anda tebak benar. Kemudian program selesai. Jadi program ini memberikan pilihan kepada user, apakah kamu akan lanjut lagi? Kalau lanjut lagi, oke. Akan saya lanjutkan, kalau tidak ya sudah tidak. Program ini akan digunakan untuk melatih kalian melakukan decision, jadi pembuatan keputusan di dalam program Python. Oke, apa yang perlu kalian lakukan di dalam game ini? Nah, angka acak untuk yang pertama kita tentukan adalah angka acaknya sendiri. Ini bisa di-generate menggunakan NumPy atau set. Saya pernah menjelaskan di kelas, set ini adalah array yang tidak berurutan dan dan tidak boleh ada dan masih membolehkan duplikasi kalau nggak salah, sehingga set ini nantinya bisa kalian generate. Misalnya kalian select set 1 gitu, misalnya kalian ambil sebuah set, dia akan mengeluarkan angka suka-suka dia gitu. Misalnya kalian punya set 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, kemudian select 1 gitu misalnya. Nanti dia akan menselect sesukanya dia aja karena angka ini tidak berurutan. Kalau kalian masih belum familiar tentang bagaimana menggunakan set, coba cari di internet set Python. Jadi di sana akan dijelaskan operasi-operasi apa saja yang memungkinkan dalam set. Oke. Kalau kalian menemukan cara lain, silakan saja. Oke. Jadi ada beberapa cara untuk mengenerate angka dari NumPy ini, atau yang lebih simpel lagi, kalian tentukan sendiri aja angkanya. Jadi kamu tentukan angka A itu adalah 6. Jika ini lebih dari angka A, maka begini. Jika kurang dari angka A, maka begini. Oke. Kemudian gunakan input untuk angka dan print untuk menampilkan hasil. Seperti biasa, kalian bisa tanya user, masukkan angka, masukkan, tampilkan hasil terlalu besar gitu misalnya. Kalian nanya, coba lagi, silahkan. Kemudian jangan lupa hentikan program ketika user sudah menemukan angka yang benar. Kalian bisa gunakan variasi dalam game ini. Contohnya apa? Misalnya kalian kalau tahu tarot, nah ini kan untuk ramalan gitu kan. Jadi tarot itu misalnya kalian pilih nama-nama tarot itu sendiri, kalian ambil sebagai set, kemudian suruh user untuk memilih kartu keberapa antara angka 1 sampai 24 gitu misalnya.
kemudian kalian ketika user milih dua-dua gitu, kemudian akan keluar sebuah kartu misal. Nah, keluar kartu, nanti kalian bisa berikan hasil, oh kartu ini maksudnya begini, nasib Anda akan seperti ini, itu untuk permainan-permainan yang sederhana. Mungkin juga kalian misalnya mau bermain dengan teman gitu misalnya, gunakan set misalnya untuk ambil kartu. Teman kalian mungkin mengambil kartu angka 2 gitu misalnya. Kemudian kalian yang ambil kartu ternyata mendapat angka 10 gitu. Kemudian akhirnya ketika dikomparasi, oh ternyata 10 yang menang, 2 yang kalah. Itu silahkan divariasikan, dan ini banyak sekali ide-ide algoritma untuk game, jadi untuk hiburan kalian juga kalau nanti misalnya kalian udah kebosanan di rumah gitu. Jadi kalian bisa buat sebuah kode Python dan kemudian main dengan teman kalian. Ya, ini kan juga bermanfaat. Oke. Sekian soal-soal yang saya berikan. Jika ada komentar silahkan ditulis di kolom komentar. Jika ada algoritma yang kurang jelas, kalian boleh tanya, tapi saya tidak akan memberi skrip. Oke, skrip silahkan buat sendiri. Skrip baru akan dibahas minggu depan. Oke, terima kasih.